Sebuah balok bermassa 2 kg bergerak pada sebuah bidang datar licin. Selanjutnya, balok menuruni sebuah bidang miring kasar dengan kemiringan 30 derajat dan mengalami gaya gesek sebesar 7 Newton. Kedua ujung bidang miring berbeda ketinggian. Jadi kalau ilustrasikan itu seperti ini ya. Ini bidang miring. Oh, ini agak terlalu terjal. Jadi dia awalnya gini, kemudian gini, kemudian seperti ini. Jadi bidang miring ini memiliki sudut 30 derajat. Ya, 30 derajat dengan ketinggian 0,5 meter nih. Ini 0,5 meter nih. Nah, jadi seperti itu. Di mana awalnya itu baloknya ini sudah bergerak. Ini sudah bergerak dengan kecepatan V. Kemudian dia menuruni sebuah bidang miring ini dan mengalami gaya gesek. Gaya geseknya ke sini ya. Karena kan turunnya ke bawah nih. Ini F geseknya ke sini. F geseknya itu sebesar 7 Newton. Nah, kemudian dia sampai ke bidang setelah sampai di bidang miring, balok meluncur pada bidang datar licin dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jadi pada bidang datar licin ini maksudnya ke sini. Jadi ke sini kecepatannya itu menjadi V-nya ini 2 meter per sekon. Pertanyaannya itu kecepatan awal balok sebesar berapa? Jadi kecepatan yang di atas ini berapa? Itu pertanyaannya. Nah, ya. Dimana F geseknya itu 7 Newton, tetanya berapa itu? 30 derajat ya. Massanya 2 kg. Kemudian apa lagi nih? F geseknya 7, ketinggian H-nya 0,5 meter ya. Kemudian V di bidang datarnya itu 2 meter per sekon. Ini agar lebih mudah dipahami, saya akan gambarkan diagram gaya yang lebih besar ya. Begini. Ini emang agak susah soal seperti ini nih. Ya. Ini balok kecepatan yang di sini ditanya berapa V di sini. Di sini ada F geseknya. Setiap benda yang berada pada bidang miring itu selalu pasti ada W sin dan W cosnya. Cuman di sini kan pasti ada W ya. Nah, di sini nanti ada W cos theta. Kemudian ke sini ada W sin theta. Ini normalnya. Kemudian dia tadi bergerak ke sini. Ini ada V-nya 2 meter per sekon. Berarti dia kecepatan ketika sampai di sini ya. Tepat sampai di sini dia V-nya 2 meter per sekon. V di sini di atasnya itu berapa? Nah, kita cari dulu berapa nilai dari percepatan balok. Nah, nanti udah dapat percepatan balok, baru kita bisa cari pakai GLBB. Nah, intinya kita cari dulu berapa nilai percepatan yang dialami oleh balok ini. Kita pakai rumus sigma F. Sigma F sama dengan M kalikan A. Arah geraknya kan nih ke bawah gini. Berarti yang mempengaruhi gerak itu adalah W sin theta. W sin theta sama F geseknya. Ini saya ubah pakai warna ungu aja deh. Biar lebih enak dilihat ya, biar lebih beda. W sin theta sama F gesek. Berarti nanti W sin theta ini plus karena disearah dengan arah gerak. Jadi si W sin theta ini mengakibatkan gerakan benda balok itu ke bawah. Ya logikanya ya. W sin theta dikurang F gesek karena berlawan arah dengan arah gerak ya. Alasannya seperti itu. Bukan M kali G, sorry. M kali A. Sorry. M kali A ya. Nah, ini salah. M kali A. A-nya kita cari berapa? W sin theta. W itu kan M kali G. W itu kan M kalikan G. M-nya kan tadi berapa kilogram? 2 ya. Nah, 2 kilogram ya. Berarti kan 2 kalikan 10. Berarti 20 Newton. Nah, sin 30 berarti 20 kali sin 30 dikurangi dengan F geseknya tadi berapa sih? 7 Newton ya. Ya 7 Newton, F geseknya ini 7 Newton. 7 sama dengan M-nya 2 kalikan A.
Sin 30 itu setengah ya. Sin 30 derajat itu sama dengan setengah. 0,5. Berarti kan 20 kali sin 30 setengah berarti 10. 10 kurangi 7 sama dengan 2 kalikan A. Berarti 3 sama dengan 2A. Berarti A nya sama dengan 3 per 2 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini ini namanya V awal. Saya anggap V0. Di sini ini namanya VT. Terhapus ya. Ini namanya VT, V akhir. 2 meter per sekon. Kita akan gunakan rumus GLBB di mana VT sama dengan V0 plus A kali T. Oh, ternyata T-nya kita tidak tahu berapa ya. Lalu kita dapat dari S karena VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Dari mana dapat S-nya? Dari sisi miring ini. Saya gambarkan ulang. Biar lihat segitiga ini ya. Ini kan H-nya kan 0,5 meter. Ini adalah S-nya. Jalan yang dilalui oleh balok di mana ini 30 derajat. Berarti kalau ingin mencari S ya 0,5 meter. S ini kan sisi miring. Kita pakai sin. Sin 30 derajat itu sama dengan H per S. Ini kan H-nya, depan per miring. Berarti ini nanti setengah sama dengan H-nya tidak tahu. H-nya 0,5 0,5 dibagi S. Kali silang. Berarti S sama dengan 0,5 kalikan 2. Berarti S sama dengan 1 meter. Baru kita masukkan ini ke sini. S-nya 1 meter ternyata. Sisi miringnya ini ternyata sepanjang 1 meter. Dapat dari rumus sin theta ya. Sin theta sama dengan depan per miringnya. Berarti nanti VT-nya itu tadi dapatnya ketika dia sudah sampai di dasar ya. 2 meter per sekon ya. 2 kuadrat sama dengan ini V0 kuadrat ditambah 2 dikalikan A-nya kalau tidak salah 3 per 2. 3 per 2 dikali 1. Berarti 4 sama dengan V0 kuadrat ditambah 3. Ini pindah ruas nih. Berarti ini 4 kurangi 3 sama dengan V0 kuadrat. Berarti V0 kuadrat sama dengan 1. Berarti V0 sama dengan akar 1 berarti ya. Tapi V0 sama dengan 1 meter per sekon. Jadi ternyata jawabannya adalah 1. Jadi setelah kita hitung-hitung ternyata jawabannya adalah 1 meter per sekon. Ternyata dia lebih pelan ya. Karena pada bidang miring dia mendapatkan gaya tambahan dari W sin theta. Jadi dia mengalami percepatan sampai ke dasar, kecepatannya menjadi 2 meter per sekon. Jadi seperti itulah cara mengerjakan soal ini ya. Emang agak ribet. Kalian harus tahu bagaimana proses berjalannya suatu balok ini. Oke, sekian pembahasan soalnya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya yang mencari pembahasan soal ini juga. Jadi semoga temannya juga bisa paham, bisa mengerti, makin tambah banyak terbantu kan. Dan channel ini makin tambah berkembang. Oke, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Dadah.